أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أستغفر الله ربي وأتوب إليه والحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا وحبيب رب العالمين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين أما بعد السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh. Karena saya ada gangguan kesehatan 2 minggu ini. Sebenarnya saya kalau ada halangan ingin libur seminggu saja. Tapi karena kesehatan belum pulih, maka terpaksa liburnya sekali putaran. Jadi 2 minggu. Jadi mohon dimaafkan. Sekarang alhamdulillah saya pulih. Saya sudah sehat, alhamdulillah. Semoga antum semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan penuh berkah serta disyukuri dengan ketaatan dan perbuatan-perbuatan yang baik. Amin ya rabbal alamin. Saya mau tanya ke Palu untuk sekedar memastikan apakah betul sekarang pelajaran kita adalah poin 8 tertib. Roger, Palu. Betul ya Palu? Nah, pelajaran hari ini adalah poin 8 tertib. Itu masuk ke syarat-syarat sahnya wudhu ya. Kalau antum lihat ke atas itu syarat-syarat berwudhu. Nah, itu sebenarnya syarat-syarat berwudhu itu oke. Jadi syarat-syarat berwudhu ya kan? Nanti ada poin 1, 2, 3, 4 sampai ke 8. Nah, dimana sekarang adalah yang ke-8. Salah satu syarat-syarat wudhu adalah apa? Yang ke-8 ini tertib. Tertib yakni mendahulukan yang harus didahulukan. Jadi tidak boleh ngacak. Habis anggota 1 ke anggota 3 misalnya. Tidak boleh. Jadi harus ke anggota 2. Begitu. Jadi wajah, lengan kanan, lengan kiri. Nah, itu kanan kiri itu juga wajib tuh. Tidak boleh kiri dulu. Bukan sunnah, wajib. Muka, lengan kanan, lengan kiri, kepala, kaki kanan, kaki kiri. Itu ya urutannya. Jadi tertib. Nah, coba kita lihat matannya. Matan yakni kalimatnya. Jadi itu biasa kalau di baca kitab kuning matan. Jadi antum istilahnya untuk menambah istilah ya, bahasa. Nah, kita lihat matannya. 8 tertib. Wudhu wajib dilakukan dengan ketertiban sebagaimana yang telah dikatakan pada pembahasan ketertiban wudhu. Dan bila dilakukan dengan ketertiban yang lain, maka wudhu menjadi batal. Maksudnya adalah
Maksudnya adalah wudu itu harus tertib sebagaimana yang sudah disebutkan sebelumnya. Apanya yang sudah disebutkan sebelumnya? Bukan keharusan tertibnya, tapi tertibnya. Karena keharusan tertib, katakanlah lah penegasan yang ini di poin 8 sekarang ini. Jadi ya ini kemestian. Jadi ada dua masalah ya. Ada tertib, ada kemestian tertib. Nah, kemestian tertibnya sekarang. Tertibnya sudah sebelumnya. Ya, ini wajah, lalu tangan kanan, tangan kiri, kepala, kaki kanan, kaki kiri. Oke, saya ulangi, tidak perlu perubahan walaupun saya kepingin, tapi biar tidak makan waktu juga tidak terlalu penting. 8. Tertib. Wudu wajib dilakukan dengan ketertiban sebagaimana yang telah dikatakan pada pembahasan ketertiban wudu. Ini urutan yang sudah disebut sebelumnya. Dan bila dilakukan dengan ketertiban yang lain, yakni dengan urutan yang lain, ketertiban atau garis miring urutan atau dalam kurung urutan, maka wudhu menjadi batal, gitu ya. Jadi kalau dengan urutan yang lain jadi batal. Oke, kita langsung ke 9. Selain masalah urutan yang harus tertib itu juga harus berkesinambungan. Tidak boleh ada libur, tidak boleh ada tidak boleh ada interupsi di tengah. Tidak boleh ada Iya, ya ini ada misalnya tertunda, tidak boleh ada penundaan. Nah, tapi ukuran penundaan seperti apa, insya Allah nanti akan dijelaskan dan dulu sudah dijelaskan juga, yaitu sampai kering. Jadi kalau tertunda sampai kering, jelas itu sudah batal, harus dari awal lagi. Atau tidak sampai kering, tapi secara umum masyarakat, nah ini sudah melakukan pekerjaan lain. Jadi secara umum tidak berkesinambungan, maka sebaiknya itu sudah dianggap batal dan diulangi dari awal. Oke, 9. Berkesinambungan. Pekerjaan-pekerjaan wudu harus dilakukan secara berkesinambungan sebagaimana wajarnya. Nah, wajarnya ini yakni secara uruf. Nah, jadi sebagaimana wajarnya secara uruf. Nah, jadi ukurannya 2 nanti, sampai kering atau lama tapi nggak sampai kering. Sama itu. Hati-hatinya yang sampai kering sudah pasti ya batal. Yang lama itu barangkali relatif pengukur ragu-ragu relatif apakah ini sudah keluar dari kebersinambungan atau tidak, maka hati-hatinya itu juga dianggap batal. Oke, pekerjaan-pekerjaan wudu harus dilakukan secara berkesinambungan sebagaimana wajarnya, dengan artian jika memberikan jarak di antara mereka, yakni di antara anggota-anggota wudu itu, sehingga ketika membasuh atau mengusap anggota wudu, bagian-bagian yang telah dibasuh sebelumnya menjadi kering, maka wudu batal. Gitu. Jadi yang pastinya adalah kalau pemberhentiannya itu membuat wudunya kering, ya anggota sebelumnya kering gitu ya, itu sudah pasti batal. Tapi kalau tidak kering bagaimana? Nah, tapi jawabannya adalah kalau lama, secara umum lama, jadi itu secara hati-hatinya dianggap batal. Karena ini kan tanya jawab, jadi istilahnya kumpulan dari tanya jawab. Jadi barangkali kalau penulisan dari awal memang penulisan bukan tanya jawab, barangkali akan disebut juga yang lama itu. Setidaknya hati-hati, itulah.
Jadi misalnya habis basuh muka, makan cendol dulu, misalnya makan cendol dulu. Nah, tapi belum sampai kering, meneruskan wudhunya. Jadi makan cendol dulu sampai habis satu mangkok, misalnya. Atau makan es teler, atau makan coto, orang Makassar. Sampai satu mangkok, baru diterusin. Tapi belum kering, umpamanya. Ala kulli hal. Itu hati-hatinya dianggap batal. Sudah ulang dari awal. Jadi setiap saat kita menemukan sesuatu yang membingungkan, itu pilih yang lebih berat. Ini najis apa enggak ya? Nah, pilih najisnya. Ini sudah batal enggak ya? Pilih batalnya. Begitu. Oke. 10 langsung. Poin 10 ya, langsung. Jadi tidak diwakili orang dalam pengerjaan wudhunya. Seseorang yang hendak berwudhu wajib melakukan aktivitas-aktivitas wudhu secara sendiri dan langsung. Dan bila orang lain mewudhukannya atau membantu menyampaikan air ke wajah, ke dua tangan, ini dipisah ke, atau enggak lah, kedua tangan ya, jadi ke-nya cukup satu, menyampaikan air ke wajah, kedua tangan, dan mengusap kepala serta kedua kaki. Nah, jadi yang ke di kedua tangan dan ke yang di kedua kaki bukan ke menuju ya, tapi keduanya gitu. Jadi kalau dibantu orang lain maka batal. Yani apakah menyampaikan air ke wajahnya atau ke kedua tangan atau mengusap kepala atau ke kedua kaki, maka wudhunya batal. Gitu. Jadi masalah 10 ini intinya adalah yang melakukan wudhu itu dirinya sendiri. Tidak boleh dibantu yang lain. Jadi harus dirinya sendiri secara langsung. Perhatian. Nah, seseorang yang tidak mampu berwudhu sendiri karena sakit atau semisalnya, maka dia harus meminta orang lain untuk membantunya berwudhu. Tapi yang berniat adalah yang sakit itu ya. Jadi yang sakitnya istilahnya memang misalnya seperti lumpuh gitu. Yani yang seperti lumpuh begitu ya. Artinya tidak mampu mengangkat tangan, kayak begitulah walhasil tidak bisa melakukan wudhu sendiri. Maka dia meminta bantuan orang lain untuk menyiramkan ke mukanya, ke tangannya. Tapi yang berniat siapa? Yang sakit itu. Yang berwudhu itu. Yang ingin mengambil wudhu itu ya. Tentu saja yang bersangkutanlah yang harus berniat. Dan bila mampu dia sendiri pula yang harus mengusap kepala. Kan barangkali tadi hanya tidak mampu mengambil air. Misalnya tangan yang kaku misalnya. Tapi tangan kaku itu kan bisa dibuat ngusap. Maka dia yang mengusap kepalanya. Jadi kalau tidak mampu membasuh muka, lalu dibantu, bukan berarti yang mengusap boleh meminta bantuan. Tapi kalau mengusap juga tidak mampu, mengusap kepala atau kaki, maka yang membantu tadi mengambil tangan dia ini, mengambil tangan yang sakit, diusapkan ke kepalanya dan ke kakinya. Begitu ya.
Oke, saya teruskan. Tentu saja yang bersangkutanlah yang harus berniat. Lalu bila mampu dan bila mampu, dia sendiri pula yang harus mengusap kepalanya. Akan tetapi bila tidak mampu, wakilnya akan mengambil. Mestinya bukan akan, yang. Wakilnya yang mengambil tangannya. Saya lebih cenderung ke yang saja ini. Wakilnya yang mengambil tangannya lalu mengusapkannya. Begitu. Jadi wakilnya yang mengusapkan ke anggota wudhu yang harus diusap, ya. Bila untuk aktivitas ini pun, jadi mengusap, yani. Bila untuk aktivitas ini pun dia tidak mampu melakukannya, yakni pengusapan, maka wakil, oke, saya teruskan, sallu ala nabi, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Nah, bila mengusap ini juga tidak mampu, maka wakil yang mengambil tangannya. Jadi kalau mampu mengusap sendiri, kalau tidak mampu wakilnya yang akan mengambil tangannya. Lalu diusapkan. Sorry. Tapi kalau mengambil tangannya ini juga nggak bisa, misalnya kaku. Nah, gitu maksudnya ini yang kedua, ya. Kan kalimat sebelumnya saya ini sudah tidak fokus karena ada yang putus-putus. Kan dikatakan kalimat sebelumnya itu tentu saja yang bersangkutanlah yang harus berniat. Dan bila mampu, dia sendiri pula yang harus mengusap kepala. Kan gitu. Dan bila dia mampu, dan bila mampu, dia sendiri pula yang harus mengusap kepala. Akan tetapi bila tidak mampu, bila tidak mampu, siapa yang mengusapkan? Wakilnya yang mengambil tangannya lalu mengusapkannya. Itu. Di wakilnya ngambil tangannya diusapkan ke tempat yang wajib diusap. Nah, bila untuk aktivitas ini pun dia tidak mampu melakukannya. Orang dari awal dia yang tidak mampu. Ala kulli hal. Jadi saya tidak mau menengok Arabnya sudah. Karena maksudnya juga sudah jelas. Mungkin kalimatnya ini tidak terlalu benar. Mungkin begini maksudnya. Dan bila hal ini tidak bisa dilakukan, gitu. Bukan dia yang tidak mampu. Orang dari awal dia yang lumpuh, yang tidak mampu. Sudah wakilnya yang mengusap. Kenapa masih dikatakan bila untuk aktivitas ini pun dia tidak mampu melakukannya? Orang dari awal dia tidak bisa melakukannya. Dari awal yang membantu yang mengusapkannya. Mungkin kalimatnya atau taruh aja dalam kurung ke. Saya tidak mau nyalahin terjemahannya. Barangkali memang aslinya yang kurang fasih. Maksudnya wakilnya atau apa, bukan rahbar. Rahmatullahi bukan, ya. Jadi wakilnya misalnya kadang-kadang menulisnya mungkin tidak kurang fasih gitu, kurang bagus gitu maksudnya bahasanya. Tapi sangat mungkin karena ini hanya bahasa, jadi saya tidak mau ngecek ke Arabnya. Seandainya berkenaan dengan makna, saya akan cek. Jadi untuk sementara saya akan betulin dalam kurung berupa kalimat, dan kalau hal ini juga tidak bisa dilakukan, begitu. Maka wakil yang mengambil kelembapan tangan dan seterusnya.
Jadi punya saya rubah tapi dalam kurung, tidak berani ngerubah aslinya. Jadi tidak berani dulu karena asli terjemahannya ini barangkali sudah sesuai dengan asli Arabnya atau asli Parsinya. Dan saya tidak mau cek karena takut buang waktu banyak. Di samping juga tidak menyangkut makna sehingga menjadi batal dan tidak batalnya wudhu. Jadi maksudnya jelas ya bahwa kalau tidak bisa berwudhu maka orang lain yang membantu mewudhukan. Wudhu itu kan 2 tingkatan, membasuh muka, kedua tangan dan mengusap. Untuk pembasuhan, kalau dia tidak mampu, orang lain yang membasuhkannya, menuangkan air, meratakan airnya. Tapi yang berniat, yang diwudui itu, yang minta bantuan yang sakit. Jadi yang mau berwudu yang sakit itu. Ini masalah apa? Pembasuhan. Kalau masalah pengusapan, punya masalah, 2 masalah. 3 masalah, sorry, ada 3 masalah. Pengusapan 3 masalah. 1, dia bisa mengusapkan sendiri. Jadi yang sakit itu bisa mengusap sendiri. Yang kedua, yang sakit tidak bisa mengusap sendiri, lalu dibantu oleh yang membantunya tadi, tapi dengan cara mengambil tangannya yang sakit itu, diusapkan ke kepalanya dan diusapkan ke kakinya. Itu yang kedua. Yang ketiga, kalau hal ini tidak mungkin juga, misalnya tangannya kaku dan seterusnya, tidak bisa ditekuk misalnya, walhasil apa saja dah, atau punggungnya nggak bisa ditekuk juga sehingga mengusap, ya tangannya sudah kaku, tidak bisa ditekuk sehingga tidak bisa mengusap kepala, punggungnya juga kaku karena baru masih dioperasi sehingga nggak bisa ditekuk untuk mengusap apa, sehingga badannya tidak bisa ditekuk untuk mengusap kaki. Kalau tidak bisa mengusap, sorry, dari awal tidak bisa mengusap. Kalau tidak bisa diusapkan tangannya itu, maka wakilnya yang mengambil basahan dari tangannya, lalu diusapkan ke kepalanya dan ke kedua kakinya. Atau kemana saja yang tidak bisa mengusap sendiri. Barangkali tangannya bisa ditekuk, maka si pengusap mengusapkan ke kepalanya. Tapi karena punggungnya dioperasi, nggak bisa ditekuk badannya, maka ke kakinya itu wakilnya yang mengambil basahan di tangannya, begitu ya. Jadi intinya semaksimal mungkin harus yang sakit yang melakukan, baik mengusap wajah atau tangan kanan, tangan kiri. Kadang-kadang nggak bisa mengusap tangan kanan, membasuh tangan kanan, tapi membasuh tangan kiri bisa. Maka tangan kiri dia yang melakukan, begitu. Pokoknya yang mana yang tidak bisa dilakukan sendiri, baru itu diwakili. Jadi setiap anggota ukurannya, bukan semua anggota wudhu. Jadi ukurannya yang tidak bisa dilakukan sendiri pada masing-masing anggota wudhu. Gitu. Jadi mungkin sebagian bisa melakukan sendiri, sebagian yang lain tidak. Bisa sebagian mengusap, tangannya diusapkan dengan dipegang oleh orang lain diusapkan, mungkin sebagian tidak. Gitu. Mudah-mudahan jelas ya. Jadi saya ulang, perhatian, seseorang yang tidak mampu berwudu sendiri karena sakit atau semisalnya, maka dia harus meminta orang lain untuk membantunya berwudu. Tentu saja yang bersangkutanlah yang harus berniat, yakni yang sakit. Dan bila mampu, dia sendiri pula yang harus mengusap kepala. Begitu. Maksudnya juga kedua kaki. Ya pokoknya pengusapan lah walhasil. Akan tetapi bila tidak mampu, wakilnya yang mengambil tangannya
lalu mengusapkannya. Kemana? Bukan hanya ke kepala. Ke apa saja yang harus diusap? Yang harus diusap, yakni kepala dan ke kedua kaki. Bila untuk dan jadi kalau mau dirubah mungkin lebih bagusnya begini. Bila untuk aktivitas ini pun tidak bisa dilakukan. Nah, begitu aja lah. Dalam kurung tidak bisa. Tidak bisa dilakukan. Jadi pendek pengeditannya. Oke ya. Dan bila aktivitas ini pun tidak bisa dilakukan, nah, maka wakil yang akan mengambil kelembapan basahan, bukan kelembapan ya, Anda mau kelembapan buang basahan. Kalau ini Anda tidak mau kelembapan. Basahan tangan darinya dan mengusapkannya. Bila dia tidak diambil basahannya dari mana? Tangan, ya ini tapak tangan berarti ini. Kan? Telapak tangan. Jadi telapak tangan. Jadi saya ulang lagi. Bila untuk aktivitas ini pun tidak bisa dilakukan, maka wakil akan mengambil basahan telapak tangan darinya. Jadi basahan telapak tangan darinya dan mengusapkannya. Nah sekarang kalau nggak punya telapak tangan bagaimana? Bila dia tidak memiliki telapak tangan, basahan, tar dulu ya. Basahan akan diambil dari lengannya. Gitu. Nah, bila dia tidak memiliki telapak tangan, basahan akan diambil dari lengannya. Nah, kalau nggak punya lengan bagaimana? Dan bila dia tidak memiliki lengan pula, maka basahan akan diambil dari mana? Dari wajahnya. Kemudian wakil akan mengusapkan basahan ini. Basahan itu, ininya diganti itu, kemana? Ke kepala serta kedua kakinya. Gitu ya. Jadi mudah-mudahan jelas. Ya kalau tidak punya wajah berarti tidak punya kepala. Mati dipendam. Ala kulli hal, jadi bila untuk aktivitas ini pun tidak bisa dilakukan, maka wakil akan mengambil basahan telapak tangan darinya dan mengusapkannya ke kepala dan kedua kakinya. Bila dia tidak memiliki telapak tangan, basahan akan diambil dari lengannya. Dan bila dia tidak memiliki lengan pula, buntung misalnya, maka basahan akan diambil dari wajahnya. Kemudian wakil diambil oleh wakilnya ya. Kemudian wakil akan mengusapkan basahan itu ke kepala serta kedua kakinya. Gitu. Poin 11. Kan perhatian terhadap poin 10. Ya kan? Nah, sekarang poin 11.
syarat-syarat wudhu, yakni bagian dari syarat-syarat wudhu. Apa poin 11? Terdapat waktu yang cukup untuk wudhu dan sholat. Begitu. Jadi ada waktu yang cukup untuk wudhu dan sholat. Kenapa nyebut sholat? Karena wudhunya itu untuk sholat. Jadi kalau untuk wudhu cukup, tapi sholatnya tidak cukup, maka tidak boleh wudhu. Jadi harus tayamum. Begitu, harus tayamum. Tapi tayamumnya mungkin lebih lama dari wudhunya. Jadi kalau di Indonesia, apalagi hujan, tidak punya tanah. Dan kita hidup tidak biasa berbudaya fikih. Ya udah, akhirnya nggak punya persediaan apa-apa. Nah, tapi kalau kita punya kebiasaan ketelitian dalam berpikir, maka kita akan menyediakan tanah di dalam rumah. Misalnya ditaruh di baki, di tempayan, di suatu tempat gitu ya. Nah, misalnya ditaruh di kolong tempat tidur, misalnya persiapan, yakni tanah debu ditaruh di suatu tempat. Kalau saya bilangnya itu seperti apa aja lah, seperti tempat ngangkat teh itu, baki. Kalau saya bilangnya baki, tidak tahu orang Sulawesi atau Jakarta bilang apa. Yang untuk ngangkat teh itu untuk tamu itu kan, ada talam gitu. Talam juga di Jawa Timur bilang talam atau baki. Atau semacamnya, yang penting bisa untuk meletakkan debu yang bisa ditepukkan, yang dua tangan bisa ditepukkan ke dia. Debu kering ya. Kan kita suka hujan nih Indonesia. Tidak harus debu, pasir juga boleh. Tidak harus pasir. Lempengan batu juga boleh. Kan ada itu biasanya di tempat pembangunan. Nah, kayak teman-teman di Palu yang kerjanya di bangunan, itu biasanya mereka punya banyak batu, lempengan batu yang untuk tembok luar, hiasan tembok luar rumah misalnya atau kantor. Nah, yang natural ya, bukan yang cetakan pabrik, yang natural. Jadi taruh lempengan batu itu seukuran dua telapak tangan yang bisa leluasa menyentuh secara sempurna di lempengan batu itu. Nah, taruh sudah di kolong tempat tidur atau di mana. Sehingga kalau diperlukan bangun kesiangan, misalnya puasa atau bulan Ramadan misalnya, atau memang untuk sholat saja sehari-hari, nah bisa langsung tayamum. Jadi cepat dilakukan dan terselamatkan dari efek-efek dosa misalnya dan sebagainya. Nah, maksud saya mau menerangkan bahwa biasanya kalau tidak cukup waktu mengambil wudhu, tidak cukup waktu untuk ambil wudhu dan sholatnya, maka diwajibkan tayamum. Nah, kalau di daerah Timur Tengah jarang hujan, maka tayamumnya mudah. Jadi di cepat ke halaman, ambil halaman rumah kering tanahnya, langsung langsung mengusap langsung tayamum. Tapi kalau tempat-tempat umum seperti masjid, kadang-kadang mereka menyediakan itu tempat tanah itu di dalam masjid malah. Jadi ada tempat batu sujud, nah biasanya di bawahnya itu kadang-kadang dikasih kotak lagi tempat debu. Jadi kalau ada yang berhalangan ambil wudhu, bisa tayamum di situ, di dalam masjid. Di tempat batu, di bawahnya tempat batu, yakni ada tempat tanah.
Alhasil, jadi berusahalah untuk menjadi hamba yang baik, gitu. Meniru zaman sahabat Nabi yang baik-baik, sahabat para imam yang baik-baik, para ulama, para para orang-orang takwa, begitu. Jadi sangat-sangat peduli karena hidup cuma sebentar, besok sudah meninggalkan semua ini. Biar kita mau menumpuk kekayaan seperti apa, menumpuk kebahagiaan seperti apapun, sebentar lagi udah ditinggalkan oleh kita. Jadi harus eh, eh, berusaha untuk bernuansa agamis kehidupannya, nafas-nafasnya, begitu. Gurau-guraunya juga agamis, eh, makan minumnya agamis, dan seterusnya. Untuk diri antum, diri saya, dan keluarga kita masing-masing. Qurbatan ilallah. Begitu ya. Oke. Jadi kalau sekalian masuk akhlak, masuk ini antum harus merelakan saya karena kan istilahnya kita nih keambil fikih sudah waktunya secara mayoritas dan itu tidak merugi karena ilmu paling suci setelah akidah fikih. Tidak ada yang melebihi fikih sucinya selain akidah. Tidak ada yang melebihi fikih mulianya setelah akidah. Ini ilmu dari Tuhan, dari arsy. Jadi ini hukum Tuhan yang diturunkan melalui malaikat Jibril ke Rasulullah SAW. Lalu diserbu oleh kafirin berbagai peperangan. Nabi mesti melayani penyerangan-penyerangan. Nah, ini demi membela akidah dan fikih. Jadi sudah banyak orang syahid selama ini. Sudah merepotkan kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam menyampaikan syariat ini. Jadi ini ilmu yang paling mulia. Jadi akidah lalu fikih. Itu yang lain-lain berikutan, urutan berikutan. Oke. Jadi antum yang terutama yang mahasiswa, bisnismen, jangan menyepelekan hal fikih ini karena dia paling mulianya ilmu setelah akidah. Nah, jadi antum mesti bernuansa, bernafaskan seperti sahabat Imam Ja'far yang untuk mendapatkan satu jawaban fikih kadang-kadang harus jalan berhari-hari naik unta. Nah, nanti Imam Ja'far lagi ditahan rumah segala macam. Kadang-kadang sahabatnya itu untuk bertanya ke Imam Ja'far dan kepada para a'imah seluruhnya alaihimussalam yang sering ditahan rumah, sering dipenjara, itu ketika ditahan rumah mereka pura-pura jualan timun, jualan buah, gitu. Timun, siapa mau beli timun? Nah, jadi ada isyarat-isyarat tersendiri. Nanti ketika apalagi Imam Ja'far juga sudah insya Allah dengan jadi istilahnya secara umum mengerti kan. Artinya siapa yang mau bertanya, siapa enggak. Ketika beliau dengan ilmu dari Tuhan sudah tahu yang jualan timun ini muridnya, nanti pura-pura imam pura-pura beli. Memang belilah, tapi sambil beli sambil menjawab pertanyaan. Begitu. Para mujtahid juga repot belajar, ujian, tidak pernah tinggalkan tahajud, tidak sombong juga. Artinya ada yang bertahajud tapi merasa lebih bagus dari orang lain. Ini enggak. Tahajud karena hanya melas kepada Allah. Gitu. Jadi demi untuk memahami fikih dengan baik lalu disampaikan ke masyarakat. Begitu berkesinambungan sampai sekarang. Jadi walhasil kalau saya nyisipkan akhlak misalnya atau wawasan tolong dihalalkan, kalau bisa tolong dinikmati juga sebagai diskusi agama, qurbatan ilallah, ya. Karena kan kita mayoritas kena fikih, jadi sekalipun fikihnya ini paling mulia,
Ya, dan itu sudah menjadi inti dari kajian kita. Tapi kalau nanti saya punya ide-ide, Ana sisipkan di tengah-tengah pelajaran. Jadi antum mesti memaafkan saya dan kalau bisa menikmati qurbatan ilallah. Oke ya, jadi poin 11 apa? Terdapat waktu yang cukup untuk wudhu dan sholat.